We want to be first to take this step. 3 words for me: intensity, responsibility, and togetherness. Most important. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak beri kabar baik soal kondisi Ciro Alves jelang jumpa PSIS Semarang. Sebagaimana yang diketahui, Persib Bandung sempat mendapatkan kabar buruk pasca kemenangan 1-0 atas PSM Makassar di pekan ke-21 Liga 1 pada Sabtu lalu. Hal ini lantaran, dua pemain andalan mereka, Ciro Alves dan Beckham Putra mengalami cedera hingga harus dirawat oleh fisioterapis klub. Tidak hanya Ciro dan Beckham, namun Henhen Herdiana juga dalam penanganan. Sehingga ketiganya harus menjalani latihan secara terpisah saat Persib Bandung menggelar latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Selasa kemarin. Pelatih Persib, Bojan Hodak membenarkan kendala yang dialami ketiga pemainnya. Salah satunya Henhen Herdiana yang harus berada di sisi lapangan karena mengalami sakit gigi hingga terjadi pembengkakan. Beckham melakukan latihan recovery bersama fisio dan Ciro ada infeksi di kakinya. Tapi besok saya rasa Beckham dan Ciro sudah kembali, ungkap Bojan Hodak. Selain itu, tampak Mark Klok yang juga berlatih secara terpisah. Bojan mengatakan gelandang andalannya itu mengalami cedera hamstring saat tampil melawan PSM Makassar. Bahkan pada laga tersebut, Mark Klok hanya bermain singkat. Tepat di menit 25, gelandang naturalisasi asal Belanda itu ditarik keluar dan digantikan Robbie Darwish. Soal David Da Silva, pelatih asal Kroasia ini mengaku sedikit lega. Pasalnya striker andalannya itu sudah mulai membaik setelah sebelumnya mengalami kendala di bagian otot pahanya. Mark Klok melakukan scan untuk mengetahui seberapa serius cedera yang dialami. David sudah kembali berlatih, mungkin 80–90% oke, tapi dia masih harus mengikuti latihan penuh sebelum kembali siap bermain, jelas Bojan Hodak. Saat ini, Persib Bandung tengah melakukan persiapan untuk menghadapi PSIS Semarang. Laga pekan ke-22 Liga 1 2024-2025 itu akan digelar di Stadion Jatidiri, Semarang, pada Minggu 9 Februari 2025. Bojan siapkan menu khusus buat pemain, Persib Bandung siap runtuhkan perlawanan PSIS Semarang, Akmal Marharli yakin Persib kembali juara. Jelang lawatannya ke markas PSIS Semarang, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memberikan instruksi latihan fisik yang lebih intens. Sebab jarak dari laga sebelumnya ke laga menghadapi PSIS Semarang cukup jauh yakni 8 hari. Menurut Bojan Hodak, hal ini dilakukan agar kebugaran pemain Persib Bandung semakin meningkat. Ditambah jeda antar pertandingan yang sedikit lama. Meski demikian, Bojan Hodak mengakui jika sebelumnya Persib Bandung dihadapkan dengan jadwal padat sehingga peningkatan fisik tidak dilakukan. Saat punya lebih banyak hari di antara pertandingan, kami bisa berlatih fisik. Masalahnya, jika terlalu banyak pertandingan, pemain akan kelelahan. Kalau dipaksakan, justru bisa membunuh mereka. Jadi, sekarang kami lakukan ini agar siap untuk 5 atau 6 laga ke depan, ungkap Bojan Hodak. Dalam lawatannya ke markas PSIS Semarang, Persib Bandung jelas lebih diunggulkan. Hal ini lantaran secara klasemen Persib unggul jauh atas Semarang. Namun, Persib juga tak bisa menganggap enteng kualitas yang dimiliki PSIS Semarang. Mengingat PSIS Semarang juga punya motivasi yang tinggi untuk menjungkalkan sang pemuncak klasemen tersebut. Meski skuad Persib sedang dilanda badai cedera, namun, pengamat sepak bola Indonesia yakni Akmal Marharli optimis Persib Bandung bisa menaklukkan PSIS Semarang. Bahkan, Akmal juga optimis Persib Bandung bisa kembali juara back-to-back. Dia bahkan tak ragu memprediksi Persib Bandung bisa mengamankan gelar juara di pekan ke-31. Persib selalu menemukan solusi ketika mereka dalam krisis, ini yang paling penting. Jadi menurut saya walaupun mereka kehilangan 7 pemain melawan PSIS Semarang, Persib masih akan menjadi tim yang menakutkan buat PSIS, karena Persib ini ujiannya lawan PSIS, setelah itu lawan Persija, dan dari situ akan kelihatan apakah Persib akan terus melenggang. Tapi prediksi saya seperti yang saya katakan tadi, pekan ke-31 Persib sudah dinyatakan juara. Ruang ganti Persib sempat memanas di awal kedatangannya. Bojan bongkar rahasia ubah suasana tersebut menjadi harmonis.
Baru-baru ini, pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengungkap rahasia di balik keberhasilannya menangani ruang ganti skuad Maung Bandung yang berisi pemain-pemain berlabel bintang dan memiliki ego berbeda-beda. Bojan mengaku tidak memiliki cara khusus untuk mengelola ruang ganti tim agar harmonis. Dirinya hanya menjalankan apa yang menurutnya benar dan adil kepada semua pemain. Ya, sejak menangani tim musim lalu, pelatih asal Kroasia ini fokus menerapkan apa yang ia berhasil lakukan di klub-klub sebelumnya. Makanya, tidak heran Mark Klok dan kolega selalu kompak, tidak hanya di dalam tapi juga luar lapangan. Bojan menekankan pentingnya menjaga atmosfer yang bagus dalam tim. Sebab, tanpa hal tersebut skuad Persib Bandung bakal sulit meraih hasil terbaik di kompetisi Liga 1. Saya tidak tahu, ini sulit dijelaskan, saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar. Anda harus adil kepada semua pemain, tapi juga harus tahu cara memperlakukan mereka. Jika kamu tanya bagaimana caranya, saya tidak tahu. Saya hanya melakukan apa yang selama ini berhasil saya lakukan di klub-klub sebelumnya, dan itulah alasan saya terus menggunakannya. Ini penting, tanpa atmosfer yang baik, kamu tidak bisa melakukan apapun. Jika pemain tidak menjadi seperti tim, seperti satu kesatuan, akan sangat sulit menciptakan sesuatu, ungkap Bojan Hodak. Bojan juga bercerita ketika pertama kali ditunjuk menjadi nahkoda tim Persib menggantikan Luis Mia. Pelatih berusia 53 tahun ini mengaku saat datang dirinya merasakan suasana ruang ganti pemain sangat buruk. Akan tetapi, Bojan perlahan bisa menangani situasi tersebut dengan baik. Hasilnya, performa Persib Bandung terus menanjak. Dari awalnya berada di zona merah, Persib akhirnya bisa bersaing di papan atas klasemen. Bahkan, Bojan sukses mengantarkan tim kebanggaan Bobotoh ini menyabet gelar juara Liga 1 2023-2024, setelah di partai final mengalahkan Madura United dengan agregat 6-1. Kami berhasil mengubah itu, dan menurut saya itulah perubahan terbesar musim lalu, jelas Bojan Hodak. Langkah serius terus digaungkan manajemen, Persib siap ikuti jejak klub-klub besar di Eropa. Setelah resmi menjadi pengelola GBLA, Persib Bandung akan menyulap stadion dengan anggaran pembangunan 545 miliar menjadi sekelas stadion di Eropa. Ya, Persib bakal mengelola stadion megah berkapasitas 38.000 penonton ini selama 30 tahun ke depan, setelah memenangkan tender pengelolaan. Mantan Sporting Director PT Persib Bandung bermartabat Teddy Cahyono pada Juni 2024 lalu menyebut, bahwa pihaknya akan serius melakukan upaya pengembangan stadion tersebut. Untuk memaksimalkan pengelolaan GBLA, manajemen Persib pun menggandeng pihak swasta. Iya, Direktur Utama PT Persib Bandung bermartabat, Glenn Sugita menyebutkan ada pihak swasta yang tertarik dan memberikan tawaran untuk menjadi sponsor dalam pengembangan stadion GBLA. Nama stadion ini kedepannya kemungkinan akan berubah. Sehingga nama Gelora Bandung Lautan Api nantinya bakal dihapus atau mungkin sedikit dirubah. Glenn menyebut, pihaknya sedang mencari sponsor lain untuk titel stadion, sehingga nantinya nama Stadion Kebanggaan Bobotoh tersebut akan ditambah dengan brand sponsor. Ada pihak swasta yang sudah menghubungi kita beberapa minggu yang lalu, tanya-tanya apakah mereka ini bisa ikut masuk. Terus kemudian membantu memperbaiki dan mempercantik pada saat yang bersamaan juga ikut menjadi stakeholder di sini. Tapi perubahan nama hanya tambahan saja, nama stadion GBLA-nya mesti ada, jadi tinggal ditambahin nama brandnya, ungkap Glenn Sugita. Perubahan nama stadion bukan hal baru di dunia sepak bola, beberapa klub besar Eropa sudah melakukannya. Sebut saja Arsenal yang mengubah nama stadionnya dari Highbury menjadi Emirates Stadium. Selain Arsenal, Manchester City juga mengubah nama City of Manchester Stadium menjadi Etihad Stadium. Di Jerman, Bayern Munchen juga mencantumkan sponsor pada nama stadion mereka, yakni Allianz Arena. Juventus juga disponsori brand yang sama untuk nama stadion mereka, yakni Allianz Stadium. Tentu, perubahan nama ini harus dilakukan. Mengingat, untuk tim sekelas Liga Indonesia pastinya butuh dana yang besar untuk membangun fasilitas kelas Eropa di stadion. Langkah ini menjadi bukti bahwa Persib Bandung benar-benar serius untuk memperbaiki semuanya. Mulai dari stadion, training center, hingga fasilitas-fasilitas untuk para pemain agar merasa nyaman dan aman.